Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Putri Nurjanah dari kelas PGMIA akan mempresentasikan hasil kerja saya review jurnal. Di sini saya menggunakan jurnal yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Make Image terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SDN Semolowaru 1 Surabaya. Poin-poin yang saya gunakan ada 16 poin. Yang pertama judul, nama jurnal, volume dan halaman, tahun, penulis, reviewer, tanggal review, latar belakang, tujuan penelitian, permasalahan, objek penelitian, subjek penelitian, metodologi penelitian, hasil penelitian, kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu judul. Jadi judulnya Pengaruh Model Pembelajaran Make Image terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SDN Semolowaru 1 Surabaya. Nama jurnalnya yaitu Jurnal PGSD. Volume dan halaman, volume 6, halaman 640 sampai 649. Tahun 2018. Penulis Aditya Ayu Perdana. Reviewer Dwi Putri Nurjanah. Tanggal review 5 Oktober 2020. Latar belakang. Di sini dalam jurnal tersebut latar belakangnya berisi salah satunya yaitu model pembelajaran. Pengertian model pembelajaran. Jadi pengertian model pembelajaran adalah suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang dirancang berbeda oleh masing-masing guru dalam mengajarkan suatu konsep atau materi. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang di dalamnya memperhatikan tujuan pembelajaran, apakah yang akan dicapai, bagaimana tahapan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan, di mana lingkungan yang sesuai untuk digunakan sebagai tempat pembelajaran, serta bagaimana pengelolaan kelas yang tepat. Selain pengertian model pembelajaran, dalam jurnal tersebut juga menyelipkan pengertian model pembelajaran menurut para ahli. Ada juga mengenai kelebihan. Jadi kelebihan model pembelajaran kooperatif adalah menciptakan suasana belajar aktif dan menyenangkan di dalam kelas. Materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru menjadi lebih menarik perhatian siswa. Karena di sini model pembelajarannya kooperatif tipe Make Image, jadi kerjasama antara siswa dapat terwujud dengan dinamis. Dan yang keempat, meningkatkan hasil belajar siswa dengan mencapai taraf ketuntasan belajar. Dan yang kelima, munculnya dinamika gotong royong yang merata pada seluruh siswa. Jadi itu isi dari latar belakang jurnal. Yang kesembilan yaitu tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Make Image terhadap hasil belajar tema daerah tempat tinggalku siswa kelas 4 SDN Semolowaru 1 Surabaya. Kemudian permasalahan. Nah, permasalahan yang ada di jurnal tersebut adalah masih ada guru yang seringkali menerapkan komunikasi satu arah dengan model pembelajaran klasikal atau tradisional, sehingga siswa cenderung pasif saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung dan dapat mengakibatkan hasil belajar siswa menurun secara perlahan. Objek penelitian yang digunakan yaitu metode Make Image berpengaruh terhadap hasil belajar. Subjek penelitiannya ada 58 subjek penelitian dengan rincian 30 subjek dari kelas 4A yang dijadikan kelompok kontrol dan 28 subjek dari kelas 4B yang dijadikan kelompok eksperimen. Kemudian metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian di sini menggunakan penelitian eksperimen dengan bentuk kuasi eksperimental atau eksperimen semu. Kemudian desain rancangannya menggunakan non-equivalent control group design dan penulis tidak membentuk kelompok baru, melainkan memilih dan menentukan dari kelompok yang sudah ada. Dalam desain ini terdapat dua kelompok, yakni kelompok kontrol dan kelompok eksperimen tidak dipilih secara random. Kemudian variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain
variabel bebas, yaitu pembelajaran kooperatif tipe make image. Kemudian variabel terikatnya, hasil belajar tema daerah tempat tinggalku, dan variabel kontrolnya yaitu soal pretest dan soal posttest. Kemudian instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa lembar tes dengan bentuk soal objektif pilihan ganda, di mana dalam butir soal terdapat 4 pilihan jawaban yang disediakan. Lembar tes ini berfungsi untuk mengumpulkan data berkaitan dengan hasil belajar siswa tema daerah tempat tinggalku, subtematika pembelajaran ketiga. Untuk teknik pengumpulan data berupa tes dengan bentuk soal pilihan ganda yang diberikan kepada kelas kontrol dan kelas eksperimen sebanyak 2 kali, yaitu pada tahap pretest dan posttest. Pada penelitian ini digunakan bantuan analisis SPSS 22 untuk menghitung reliabilitas atau Spearman-Brown dengan menggunakan batasan 0,6 dalam menentukan reliable atau tidaknya suatu instrumen. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SDN Semelowaru 1 Surabaya, dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe make image di kelas 4 pada tema 8, subtema 3, dan pembelajaran ketiga dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal tersebut dapat dilihat dari uji beda dan uji endgain. Diperoleh bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu 3.296 lebih besar dari 1.673, dan diketahui adanya peningkatan sebesar 0,4 atau kategori sedang. Pada hasil belajar di kelas eksperimen setelah diberi perlakuan berupa model pembelajaran kooperatif tipe make image. Sedangkan hasil belajar pada kelas kontrol yang tidak diberi perlakuan apapun terjadi penurunan karena perhitungan endgain menunjukkan angka min 0,1. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe make image berpengaruh positif terhadap hasil belajar tema daerah tempat tinggalku siswa kelas 4 SDN Semelowaru 1 Surabaya. Selanjutnya itu kelebihan. Kelebihan yang ada dalam artikel atau jurnal ini adalah dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa baik secara kognitif maupun fisik. Yang kedua, karena ada unsur permainan, metode ini menyenangkan. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang keempat, efektif sebagai sarana melatih keberanian siswa untuk tampil presentasi. Dan yang kelima, efektif melatih kedisiplinan siswa menghargai waktu belajar. Kemudian kekurangan. Kekurangannya yaitu jika strategi ini tidak dipersiapkan dengan baik, akan banyak waktu yang terbuang. Yang kedua, pada awal-awal penerapan metode, banyak siswa yang akan malu berpasangan dengan lawan jenisnya. Yang ketiga, jika guru tidak mengarahkan siswa dengan baik, akan banyak siswa yang kurang memperhatikan pada saat presentasi pasangan. Yang keempat, guru harus berhati-hati pada saat memberi hukuman pada siswa yang tidak dapat pasangan karena mereka bisa malu. Yang kelima, menggunakan metode ini secara terus-menerus akan menimbulkan kebosanan. Jadi ini tadi adalah hasil kerja review jurnal saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.